menjelaskan sistem informasi pembangkit listrik tenaga surya. Belakang dari PLTS pembangkit listrik tenaga surya adalah PLTS merupakan sistem pembangkit listrik yang mengubah sistem energi cahaya matahari menjadi energi listrik menggunakan panel surya atau bisa disebut fotovoltaik. PLTS menjadi pilihan strategi untuk mendukung transisi energi dan mencapai target atau bisa disebut dengan net zero efficient. Namun, di balik potensi besar tersebut, penerapan PLTS memerlukan pendekatan manajerial dan sistem pengelolaan informasi yang efektif agar bisa berjalan secara optimal dan berkelanjutan. SIM adalah sistem yang mengumpulkan, mengelola, dan menganalisis data. Dalam konteks PLTS, SIM berperan mengintegrasikan berbagai aspek dan administratif, seperti pencatatan data produksi, listrik harian, performa panel surya, serta biaya pemeliharaan dan operasional. Maka dari itu, penting untuk mengkaji lebih dalam mengenai keterkaitan antara pengembangan PLTS dan penerapan sistem informasi manajemen. Sistem informasi yang diangkat ada 4. Yang pertama adalah sistem monitoring dan manajemen energi. PLTS adalah gabungan dari perangkat keras atau bisa disebut dengan hardware dan juga ada perangkat lunak yang bisa disebut dengan software yang berfungsi untuk memantau, mencatat, dan mengatur performa sistem tenaga surya. Ketiga, ada sistem informasi geografis. PLTS adalah sistem yang memanfaatkan teknologi peta digital, data geospasial, dan perangkat lunak untuk menganalisis dan melancarkan pemasangan serta pemeliharaan PLTS secara lebih efisien. Yang keempat, diagram sistem monitoring. Panel surya menghasilkan listrik masuk ke SCC. SCC mengendalikan daya untuk mengisi baterai dan memasuk inverter. Inverter mengubah DC menjadi AC digunakan oleh beban. Sensor INA 260 dan DS18820 terus memantau kondisi sistem. Arduino Mega mengoleksi data sensor, menampilkan connection HMI, mengirim via ESP01 ke web. Diagram ini menampilkan sistem tata kelola dan monitoring untuk pembangkit listrik tenaga surya. Setiap komponen bekerja selaras dari konversi energi, penyimpanan, penggunaan, hingga pelaporan data, sehingga sistem jadi efisien, aman, dan informatif. Yang kelima, yaitu perhitungan persentase error hari pertama dan kedua data pengujian panel monokristalin 100 WP. Berikut adalah tabel di hari pertama dan hari kedua. Berdasarkan hari pertama, rata-rata persentase galat terhadap beberapa parameter penting, yaitu tekanan output, arus output, daya output, efisiensi, dan suhu permukaan cenderung rendah. Mayoritas nilai error berada di bawah 1%, yang menunjukkan bahwa sistem monitoring mampu memberikan data yang cukup akurat. Namun, terdapat beberapa nilai ekstrim seperti pada data ke-7 yang menunjukkan galat arus sebesar min 1,14% dan daya sebesar min 0,85%. Hal ini mengindikasikan adanya penyimpangan pengukuran yang mungkin disebabkan oleh fluktuasi radiasi matahari atau keterbatasan sensor arus dalam membaca nilai secara akurat pada kondisi tertentu. Di hari kedua, terdapat hasil pengukuran menunjukkan konsistensi yang cukup baik dengan hari pertama, namun beberapa parameter mengalami sedikit peningkatan galat. Misalnya, pada data ke-12, galat arus output mencapai 2,56% dan suhu permukaan memiliki galat min 1,05%. Meskipun nilai galat pada sebagian besar titik data terhadap dalam batas toleransi. Secara keseluruhan, sistem monitoring PLTS berbasis sensor yang digunakan dalam penelitian ini menunjukkan performa yang baik. Nilai galat rata-rata yang rendah menunjukkan bahwa data yang dihasilkan cukup dapat dipercaya untuk digunakan dalam pemantauan performa panel surya secara real time. Sistem ini efektif dalam mencatat parameter operasional utama seperti tegangan, arus, daya, dan suhu yang menjadi indikator efisiensi konversi energi panel surya. Keuntungan dan kelemahan dari
pembangkit listrik tenaga surya. Yang pertama, tidak akan pernah habis dan ramah lingkungan. Seperti yang Anda ketahui, energi matahari merupakan sumber energi terbarukan yang tidak akan pernah habis. Yang kedua adalah ramah lingkungan. Dikatakan ramah lingkungan karena penggunaan energi surya tidak akan menghasilkan emisi karbon sama seperti BBM. Oleh karena itu, energi surya dapat dikatakan sebagai salah satu sumber energi alternatif yang sangat ramah lingkungan. Kelemahannya yaitu yang pertama, daya yang dihasilkan berkurang ketika mendung. Seperti yang kita ketahui, PLTS membutuhkan sinar matahari untuk bekerja. Ketika mendung ataupun pada malam hari, keluaran energi panel surya pastinya kurang maksimal. Perbandingan kebutuhan energi listrik terhadap energi keluaran PLTS atap. Untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan menanggulangi isu pemanasan global pada bumi kita, maka energi surya atau matahari adalah pilihan sumber energi terbarukan yang bisa menjadi solusi. Pemerintah Indonesia telah mengusahakan pemanfaatan pembangkit listrik tenaga surya melalui berbagai kebijakan. Melalui perbandingan dengan sistem informasi pada sumber energi lain seperti PLTD, pembangkit listrik tenaga diesel, sistem informasi PLTS dinilai lebih ramah lingkungan dan efisien dalam jangka panjang, meskipun memerlukan investasi awal yang lebih besar. Oleh karena itu, pengembangan sistem informasi yang andal dan adaptif sangat penting untuk mendukung keberlanjutan dan optimal kinerja PLTS. Kesimpulan dari sistem pembangkit listrik tenaga surya. Sistem informasi pada PLTS memiliki peran penting dalam mengelola data produksi energi, pemantauan kinerja panel surya, serta deteksi dini terhadap gangguan sistem. Sistem ini mampu meningkatkan efisiensi operasional dan memudahkan proses pemeliharaan. Baik, itu adalah penjelasan singkat dari kami berdua. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum.